Jagalan, jagalan. Dari pemerintah Desa Danyaran yang tergabung dalam Kopdalis kelompok usaha wisata yang kebetulan kemarin sudah kita bentuk dan didaulat ketuanya adalah Bu Dr. Reni. Nah ini Pak Hakam juga bisa diundang ini. Pada pagi hari ini kita keliling Desa Janggelan hari 1 dan hari 2 dalam rangka pemetaan wilayah sekaligus pemetaan potensi yang bisa digunakan untuk wisata. Dan salah satu yang menjadi daya tarik dan ada nilai sejarah adalah pemain Mas Mamat, maka kami mohon nanti Mas Mamat bisa menceritakan apa yang menjadi pertanyaan daripada teman-teman terkait sejarah berdirinya rumah ini atau minimal hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan rumah ini pada zamannya. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari Bu Reni atau Mas Doli. Mas Mama, nanti kita kan ada program namanya Pusat Wisata. Artinya selama ini kan belum di daerah Janggelan. Daerah-daerah itu kan terhubung dengan daerah Menara. Artinya nanti ada 2 guide, yaitu guide yang dari Menara sama guide yang dari dari Traveloka, dari Agoda, dari Booking.com itu mereka akan membawa paket wisata Janggelan Heritage namanya. Nah, Janggelan Heritage itu nanti akan fokuskan pada bangunan-bangunan kuno, kemudian produk-produk kuno jangan dijual lagi. Kalau yang tempat asrama ini kan dari masyarakat tadi kita menghidupkan traffic sembari. Jadi istilahnya kita membangun kejayaan masa lampau. Dengan adanya masyarakat bisa melihat bangunan-bangunan kuno, bisa selfie, bisa foto-foto, itu akan harapannya menghidupkan perekonomian Janggelan. Gitu. Artinya mungkin nanti ke depan kami minta izin Mas Mama untuk rumahnya apabila nanti di wartawan atau dibuat oleh media-media yang ada di Indonesia itu pohon perkenannya untuk diberikan itu sama. Nanti kita minta untuk sejarahnya dari awal dibangun sampai sekarang itu nanti ada ceritanya. Namanya story nomik untuk menjadi besar di semua media dan dipasang di depan sini Mas Mama. Jadi karena memang cuma ada beberapa bangunan kuno yang di Janggelan, nanti kita akan membuat dari awal sampai akhir mohon bantuannya. Nanti mungkin tidak sekali ini saja, nanti ada beberapa kali repotin Mas Mama untuk menyusun. Iya, benar-benar. Oke, akan selamat untuk Mas Oli. Doli, dilanjut. Jadi bintangnya Mas Mama terkait untuk tersebut, jadi kami memerlukan seperti literasi untuk sejarah tentang rumah. Kalau boleh nanti kami suatu saat akan datang untuk wisata sejarahnya. Tapi untuk ini itu kita perlu wawancara yang istilahnya semudah. Nah,
rokok cap roda motor. Ya. Terus kalau Cemara itu apa Mas? Itu kan transportasi bis. Jadi apa saya Dari Pak Abdul. Abdul. Bis itu ya, bis sama tenun. Oh, Bis sama tenun. Tenun ya. Kalau itu yang apa? Pakai ini apa? Ada nama motifnya? Nama motifnya tentunya? Tenunnya itu seingat saya itu Mujatek ya. Mujatek. Mujatek. Namanya Mujatek. Ya, Mujatek. Ada capnya yang terpisah Pak Mawar. yang 100 Saya nggak tahu ya. Nah, kalau cap roda motor ini koleksi dari kakek kami Mas. Saya nggak punya. Kakek saya itu nggak akuan, bapaknya Pak Komar. Oh, bapaknya. Saya mewarisi meja seisinya karena pada nggak mau semua cucunya dikasih itu ya saya terima. Akhirnya saya buka, ternyata dalamnya koleksinya enggak. Semua termasuk arsip-arsip Data karun. yang berhubungan dengan cerita zaman pergerakan dulu. Ya, seingat saya nggak motor. Kalau ada capnya itu malah. tahu. Tahu ya karena ini loh. Apa? Ini. Oh, ini ada filosofinya. Filosofinya ini. Jadi roda motor di era kejayaan perusahaan rokoknya Bapak Haji Mujahid Ini maksudnya sampai pakai membuat pakai ubin atau tegel waktu itu yang istilahnya ini adalah ubin kunci ya, ubin dengan motif kunci dengan motif cap roda motor. Nah, ini hebatnya orang zaman dahulu. Jadi kalau kita melihat perjuangan orang zaman dahulu seperti ini patut memotivasi kita untuk bergerak dan mencontoh para pendahulu kita. Dan caranya membuat gimana ini? Ini kalau caranya membuat seperti ini sekarang sudah ada caranya merepro tapi hasilnya agak seperti ini. Dari Facebook seperti ini? Iya, karena ini buatan kolonial. Berarti harus berbeda. Langsung impor ya. Impor ya. Tapi dengan pesanan khusus Pak. Iya. Ya. Bisa. Orang kalau sekarang mungkin granit ya. Udah sekarang granit. Kita harus berbangga hati. Ini adanya cuma di Janggalan dan di Indonesia mungkin hanya di Janggalan dan di dunia mungkin hanya di Semarang itu kan di era zamannya kan jadi salah satu sesuatu yang sangat beda istimewa pada zamannya. Lihat Mas, Karena bisa diceritakan Mas? karena seingat saya ya di Cemara itu jurusannya ini yang trayeknya ini yang istimewa. Karena dari Kudus sampai Purwokerto Cilacap. Purwokerto Cilacap. Ya itu kan dulu belum ada. Nah, yang ada kan bis yang jauh itu kan Jakarta, Surabaya. Nah ini Cilacap dan ini banyak yang pagi-pagi itu kalau mau berangkat saya masih kecil pada sebelum subuh udah pada di mana ini di belakang itu terminal itu baru ke Cilacap atau Purwokerto malam ya di sana ya. Baru besok ada lagi satu apa ini satu set ya. Berarti banyak orang terus berdagang ke Cilacap. Banyak orang itu berdagang ke Purworejo dan Cilacap. Kemudian orang tua dari ibu ke Purworejo. Oh. Banyak dagang ke Purworejo, Magelang, terus Kebumen, Cilacap atau Purwokerto. Konveksi ya, tetap dulu orang itu baju lagi dalam perdagangan itu. Ada istilah kalau bangkelan ya. dulu barangnya bangkelan dibungkus pakai Kain gitu. Rumah ini tuh zamannya era awal Mbak Mujahid. Iya, iya. Tahun berapa itu? Kurang lebih seringan Mas Mama. Yang saya tahu ya. Oh, iya. Tapi ada Setahu saya nama rumah di atas. kapal itu dibuat tahun 34 ada fotonya. rumah kapal 34 Ya, berarti ini kan sebelumnya. Karena sejarahnya rumah kapal itu bahkan ketika punya anak sampai pertama meninggal terus 25 tahun kemudian baru punya anak almarhum bapak. Belakang banyak keponakan pada duduk sini. Terus kalau Jumat itu wisata ke rumah kapal. jadi kita di rumah kapal itu Kita dapat ada fotonya sudah tulisannya tahun 34. itu mungkin suatu saat nanti kita akan kesini lagi Pak, kalau boleh kita mengambil gambar foto-fotonya. Jadi untuk kita telisik sejarahnya bahwa rumah kapal adalah bangunan yang didirikan oleh Haji Mujahid.
Rudi adalah salah satu generasi ketiga. Ya. Generasi ketiga dari pembuat bengkel berurak atau yang sering disebut dengan pandian. Sejarah Pande, bengkel gerobak. ya, Pande dan bengkel gerobak. Pande atau bengkel Sehingga disebut dukuh pandian. Buktinya masih ada sisa-sisa yang masih ada gitu loh. Bikin apa Pak? Terus Bikin apa? ini sami paron. Oh paron. Paron uguban Paron masih apa? ada. Nah, ini adalah paron ya. Jadi Ya, paron itu adalah untuk menempa benda-benda yang dari besi supaya bisa dibuat pada proses pembuatan rodo dokar ya Pak ya. Ya bukan rodo, Apa? utuh, gerobak utuh gitu loh. Oh, gerobak utuh ya. Jadi pada saat bengkel khusus untuk kendaraan seperti kereta kuda, Ya. dokar ataupun blendi semua diservis atau direparasi di sini. Sini. Ya. Itu adalah apa Mbak? Kipas untuk Kipas angin. apian, api Itu ben- mengeluarkan ben- angin gitu loh. Nah, ternyata di sini memang ada situsnya. Masih ada. Dan saat ini beliau menjadi ketua RW 1, ketua RW paling lama dan ketua RW paling sepuh. Mungkin ketua RW seumur hidup. Nah, kebetulan pagi hari ini bisa menjelaskan tentang sisik melek, sejarah tentang pandian, dan ini menjadi salah satu destinasi atau potensi wisata yang ada di Janggalan Ngelo, yang dalam hari ini adalah Pandian dan Ngelo, di mana sudah kami akan ciptakan tentang batik yang dengan sebutan Elo Tapal Kuda. Mas Doli selaku penciptanya. Mas Doli, ya ini pencipta batiknya adalah Mas Doli, sekaligus sebagai tim daripada Pak Darwis dan Bu Ketua. Ini Bu Ketua, Bu Dokter sama Pak Dokter sudah menginisiasi agar ini diciptakan kembali menjadi sebuah industri ke depan. Bukan hanya untuk monumen, tapi sebuah industri ke depan. Bisa atau tidak urusan belaka, yang penting kita berikhtiar dan berusaha. Biarlah nanti urusan Gusti Allah SWT. Demikian. Amin, amin. Ini saya dari pemerintah desa beserta tim Pok Darwis, yaitu kelompok sadar wisata, di mana sudah terbentuk kelompok dasar wisata desa Janggalan dengan ketuanya Bu Dr. Eni. Ini hari ini melakukan pemetaan potensi desa keliling, dan salah satunya di samping rumah adat, rumah kolonial adalah potensi UMKM. Dan jenengan kan punya produk asli jenengan tentang peci dari Goni. Nah, ini gimana ceritanya jenengan itu sampai sejauh ini produksinya dan sudah menyebar kemana, sehingga nanti harapan kami ini menjadi salah satu produk unggulan kalau saat nanti kita menjadi desa wisata, bisa jadi souvenir khas daripada wisata Janggalan, dari Janggalan Heritage. Iya. Asal mulanya sih pas awalnya kita baru produksi jilbab, terus datangnya corona, kan ini ekonomi kan menurun. Nah terus bersiasat buat apa ya yang bisa menarik dari bahan bekas. Terus kepikiran bahan bekas itu bahan Goni. Nah kata teman bilangnya ini dibuat peci Goni nanti hasilnya unik. Nanti kalau di pasaran bisa ramai kayaknya. Nah, terus coba-coba lama-kelamaan malah pada suka. Terus kita produksi banyak malah laku. Nah, Gitu. berarti sekarang marketingnya sudah sampai luar kota gitu? Ya sampai Kemana-mana Jawa saja? malah. Kemana saja mas? Coba sebutkan. Bisa sampai ke Bali ya. Terus yang rame ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Berarti Kalau ke luar negeri belum. loh, berarti Mas Mo sudah punya karyawan berapa kurang lebih? Karyawan sih masih sekitar 5 Orang. Nah, artinya dengan produksi ini bisa menghidupi jenengan sekeluarga beserta membantu karyawan gitu. Ya alhamdulillah. Mas harganya Mas. gimana mas? Kalau harganya sih tergantung, kalau berjualan ya beda sama yang polos. Kalau yang untuk masyarakat mau beli satu berapa mas?
Kalau encer yang warna ini 30. Kalau yang satunya warnanya coklat tua harganya 25. Oh, kenapa yang tua lebih mahal? Karena itu bahannya lebih mahal. Oh, bahannya lebih mahal. Pertanyaan dokter gitu memang harus Terus bedakan. kalau pulangannya di mana Mas boninya? Kalau beli bahannya itu ya keliling. Keliling. Udah pasti kalau misalnya ada orang supplier Doni datang ke sini gitu kan juga lebih nyaman daripada keliling ke gitu. Klaten, kemudian di daerah-daerah yang memproduksi kain goni itu tidak perlu juga untuk merecycle gitu, cukup dibawa ke sini ya Mas. Berarti ini goninya bekas apa baru? Kalau dari bahannya sih bekas. Bekas. Kita memanfaatkan bahan bekas. Khususnya dimanfaatkan. Ada pengepulnya, pengepul Kalau pengepul bahan bekas ada. Kalau pengepul bahan bekas ada. Oh, berarti yang bagi para yang pengepul barang-barang bekas silakan. Selain goni nanti dari rumput dari nanas ya silakan di sebelah sini nanti kita menjadi barang yang berguna. Amin. Tidak cuma hanya goni tapi gede-gede pun juga tidak apa-apa. Oke, gitu Mas Mungkin karena masih melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Selama ini memasarkannya lewat apa? Niki sih online, sistem online sama offline gitu. Agen-agen gitu. Kalau ada toko Ada cabangnya. Untuk karyawannya berapa Mbak? kalau yang di sini sendiri 20. Kalau yang dibawa pulang ada. Ada. Masyarakat sini membawa pulang juga apa enggak? Kalau yang sini jarang-jarang gitu. Nggak mau apa gimana? Udah itu nggih, maksudnya udah apa? Nggih, ambil punya orang gitu. Jadi kita udah punya apa ya? Kalau masyarakat sini udah punya pekerjaan gitu. Jadi saya memang yang jual yang bekerja di sini malah dari luar-luar. Oh, nanti di darat apa yang nggak bekerja siapa? Maksudnya biar ikut menjadi bagian dari Kalau zaman sendiri belum ada, tapi yang Purwosari ini kenapa Pak? Ada. Nggih, budi-budi ini Purwosari yang dekat ada situ. Ada apa? Nanti bordir apa? Sulam. Berarti nanti masyarakat itu akan mengulang. Nanti berarti ada dilatih ulang dulu baru bekerja. Nggih. Kita sudah mulai dari timur kemarin ada pagi ke sini untuk melakukan pemetaan potensi sehingga salah satunya di samping pemetaan potensi rumah adat pemetaan potensi UMKM dan kulinernya lah. Ini kita kesini dalam rangka mencari potensi tersebut untuk nanti kita ikutkan pasarkan terus saged meningkatkan perekonomian daripada seluruh warga masyarakat. Non sulam berarti apa? Jilbab sulam ya? Jilbab sulam itu harus ada idol jilbab sulam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا Hai, di sini saya memperagakan hasil karya kelompok batik Sukajagalan. Nah, kalau kamu kepingin pesan di sini yang seperti ini batik tulis, ini bikinnya lama banget ya.
bikinnya bisa sampai seminggu, sebulan ya. Kalau orangnya sambil ngomong anak ya sebulan gitu. Kalau memang dia khusus hanya membatik saja bisa sampai seminggu. Ini batik tulis. Jadi tidak bakal hilang motifnya. Kemudian kita bisa membeli ini dengan melakukan pre-order. Nah, motifnya nanti akan bisa kita pilih di media online. Motifnya seperti apa? Di sini saya bersama dengan pembuat dari batik Soka Jagalan, Ibu Nurjana. Nah, silakan Ibu Nurjana menceritakan bagaimana batik ini diproses sehingga menjadi motif-motif yang tidak bakalan pudar. Karena dia batik tulis, beda sama batik yang ada di cap maupun ada di pabrik. Jadi ini handmade, jadi berbeda ya. Nah di sini karena musim pandemi memang jarang ada orang yang pakai taplak. Nah ini di sini ada taplak yang bisa digunakan untuk menjadi apa ya, sebuah tempat tamu. Di sini motifnya motif apa, Mas Oli? Ini motifnya daun waru ya. Daun waru. Daun sirih. Daun sirih. Daun sirih kemuning ya, sirih kuning. Jadi mengandung filosofi bahwa taplak ini menjadi taplak sehat karena memotivasi orang untuk menggunakan sirih sebagai antibiotik dan antiseptik. Nah, kalau di sini ini kembang apa, Mas Oli? Melati. Melati. Jadi filosofinya melati itu mengandung kesucian. Ya, betul, ya. Nah, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang suci? Pakailah jilbab melati, ya kan? Motif melati. Nah, ini juga. Nah, ini juga ada. Nah, motifnya ini sebenarnya motif keong ya. Keong, tapi dibuat besar-besar. Nah, nanti filosofinya apa ini batik keong? Ini motifnya adalah buketan bunga seruni, di mana bunga seruni atau bunga krisan itu bunga yang tumbuh di saat musim gugur. Maka bunga yang tumbuh di saat musim gugur adalah pengharapan agar kita diberkahi umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Sedangkan isen-isennya ini adalah keongan, atau kalau di Kudus itu ada isen-isen gebyok yang namanya isen-isen keongan, di mana keong-keong itu menempel pada pilar-pilar, artinya itu disamakan dengan keong emas, di mana ini pengharapan untuk meminta agar berkah rezekinya ini menempel seperti harta emas dan permata. Nah, namanya berarti kain doa. Kalau kalian mau mencari sesuatu yang berkah, bermanfaat, pakailah batik Soka Jagalan. Jadi semua kain batiknya itu mengandung doa dan semoga kalian memakai mendapatkan berkahnya. Amin. Bapak Ibu, Janggalan ini alhamdulillah insya Allah tahun ini atau tahun depan itu menuju desa wisata. Nah, nanti kita lagi baru proses penetapan SK Bupati menjadi desa wisata, ini berproses. Nah, dalam rangka berproses menjadi memperoleh desa SK wisata, SK Bupati menjadi desa wisata, kita itu harus membentuk Pokdarwis. Nah, kebetulan kita sudah bisa membentuk Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata yang dalam hal ini diketuai oleh Bu Dr. Reni. Kebetulan Bu Dr. ini Kerso. Nah, terus timnya diantaranya ada Mas Doli, ini, terus Mas Sofa, dan lain-lain. Mas Malik masuk di dalam. Nah, pagi hari ini adalah kita tadi sudah berjalan, mulai dari tempatnya Bu Dr. sendiri, Mas Mama, Mas Mama juga tadi, RW1, kemudian ke tempat-tempat yang lain. Ini insya Allah yang sementara nanti yang terakhir. Nah, di sini kita mau memperoleh informasi tentang rumah adat ini
sejarahnya bagaimana, terus sampai dengan saat ini pripun. Nanti kita akan buatkan semacam literasi atau cerita secara tertulis, sehingga itu bentuknya jagalan itu punya sejarahnya untuk menghargai para pendahulu, para sesepuh. Contohnya nggak tahu, pada saat kita sampai di depannya Mas Mama, ternyata Mas Mama itu udah tahu kalau sesepuhnya dulu pernah punya cap rokok yang ditunjukkan Mas Oli. Dia sudah pernah melihat selama masa hidupnya, baru tadi dilihatkan. Nah berarti seneng, terus bisa menghargai sesepuh yang dulu. Nah ini nanti biar Bu Dokter selaku Ketua Pak Darwis sama Mas Oli menanyakan, saya selaku Kepala Desa kepinginnya Desa Janggalan ini kalau menjadi desa wisata secara keseluruhan itu nanti non-sewu lah, biar ada perekonomian kerakyatan dan meningkat. Rakyatnya ben duduknya meningkat. Nanti kita telusur Pak Rumain seperti apa, nanti mungkin Sebelum Pak Rumain, Mbak, sudah iya itu nggak tahu itu. Oh, jadi kan pasti jawabannya Pak Rumain. Nah, Jadi Rumian dan Rumain itu dari Langgar Jarum. Kalau nggak salah. sudah enggak. Betul. Jadi keinginan. Oh, Beringinan. Bisa Beringinan gene Mahana Buhana Burihana. Nah, Beringinan. Dari dengan Pak berjanji atau dengan bukti punya. Kita niku Oh, Pak Jadi itu suaminya, bayunya bapak saya. Bapak niku Bapak Tijang gitu. Khadijah. Tijang, Kati. ya tumpang 9 itu Jadi artinya ini apa? adalah tumpang 9, di mana 9 itu menuju ke angka ganjil. Angka 9 itu dia akan mendekati angka 10, berarti menuju ke angka kesempurnaan. Tetapi tumpang itu selalu dibuat ganjil, karena untuk mencari genapnya itu manusia harus berusaha terus. Jadi nanti akan genap. Begitu. Ya genep berarti ganjil kayak Pak Indi nek ra iso genep. Ini berarti yang menjadi kisah karena tumpang 9 itu ya. Karena tumpang 9 Kita sekarang berkunjung ke rumah adat Kudus asli. Di sini ada peninggalan dari zaman Cina. Waktu itu Mbak Ketelingsing datang tahun berapa Pak Solik? Jadi Kelingsing itu sebelum Sunan Kudus datang ke sini, belum peradaban. Gurunya termasuk Batelingsing itu. Batelingsing itu adalah guru atau penasihat dari Mbak Sunan Kudus. Nah di sini ada pembelian keramik-keramik zaman dulu, tapi di koleksi tidak dipakai untuk keseharian. Ini tahun berapa luar biasa ya. Ini juga untuk cangkir-cangkir zaman Belanda, zaman sebelum Belanda juga ada ya. Daerah kolonial. Daerah kolonial ini semua zaman dulu. Ini yang suka barang-barang kuno nih, wah kemecer nih mesti ya toh? Nambahi dari Ketua Pak Darwis bahwa pada periode saya sebagai kepala desa periode pertama maupun kedua, kunjungan wisatawan mancanegara ke rumahnya Bapak Haji Mudrik Desa Janggalan RT 6 RW 2 ini cukup sering. Akan tetapi kita itu hanya sebatas sebagai penerima kunjungan, belum sebagai hanya dijadikan sebagai objek, belum bisa menjadi subjek. Harapan kami bersama Bu Ketua Pak Darwis nantinya kita tidak hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek, yaitu sebagai pemain, bahwa ini loh Janggalan ini kalau kesini nanti bisa memberdayakan warga Janggalan untuk ikut menikmati daripada sejarah masa lalu yang masih orisinil, masih asli seperti ini. Artinya apa? Desa Janggalan menjadi desa wisata yang salah satu destinasi utamanya adalah rumah adat kudus milik Bapak Haji Mudrik yang masih asli dan lengkap dibandingkan dengan yang lain, beserta koleksi isi-isinya. Nah, itu didorong oleh Bu Ketua tadi. Kami berharap di periode saya yang ketiga ini nanti bisa terwujud. Amin. Amin, amin. Mari kita sukseskan wisata Desa Janggalan agar bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Datanglah ke Janggalan. Janggalan. Janggalan